Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya Sobat Asa di Kupasan Mendalam kita. Betul sekali. Nah, Sobat Asa, minggu lalu kan kita udah ngobrolin kiprahnya Bapak Insinyur Haji Wardiasa di industri kimia kita. Iya bener banget. Nah, kali ini nih kita mau lanjut lagi. Mau ngintip sisi lain beliau yang, wah, nggak kalah seru. Seru sekaligus inspiratif ya pastinya. Mm-mm. Kita mau coba gali bareng nih Sobat Asa, gimana sih caranya Pak Wardiasa, yang kita tahu kan tokoh penting swasembada pangan era 80-an itu, Mhm. bisa menyeimbangkan dedikasinya yang pun luar biasa di pekerjaan mulai dari PT Pustri di Palembang, terus PT Pupuk Kujang, sampai jadi dirjen loh di Kemenperin. Wow, dirjen ya. Iya, dengan perannya sebagai ya kepala keluarga gitu. Nah, sumber kita masih sama, Sobat Asa, dari buku biografi Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Jadi, yuk kita kupas bareng resep Pak Wardiasa bagi waktu antara pabrik dan rumah. Siap ya? Siap dong. Oke, kita mulai dari komitmen beliau ke pekerjaan dulu ya. Ini ada cerita langsung nih dari sang istri, Ibu Endang Sri Rejeki. Oh, dari Bu Endang langsung. Gimana tuh ceritanya? Jadi, pernah nih Sobat Asa, waktu Bu Endang lagi hamil anak kedua, terus sakit parah, muntah-muntah hebat gitu. Waduh, pas hamil ya? Iya, pas kondisi gitu, Pak Wardiasa malah harus, di mana ya, urgent banget ke pabrik. Ditinggal sendirian coba. Ya ampun, serius. Itu pasti momennya berat banget dong buat Bu Endang. Lagi sakit, hamil, ditinggal. Banget. Reaksinya Bu Endang waktu itu ya sempat kesel lah ya, sampai bilang, ya udah pergi saja, biarkan aku mati sendiri. Gitu. Duh, sedih banget dengernya. Tapi untungnya nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah, untungnya setelah itu kondisi Bu Endang membaik. Nah, ada lagi nih cerita lucu, Sobat Asa. Waktu awal-awal nikah di Jogja. Apalagi tuh? Bu Endang nangis, Pak Wardiasa malah nyeletuk santai banget. Wah, istri saya nangis terus. Menangis gak akan menyebabkan mati. Haha. Kok gitu responnya? Terus Bu Endang gimana? Ya, sejak itu Bu Endang jadi kapok nangis di depannya. Kata Bu Endang sambil ketawa, mending teriak aja kalau marah, gitu. Ada-ada aja deh Pak Wardiasa. Tapi ini nunjukin banget ya betapa totalnya beliau kalau udah urusan kerjaan. Dengar-dengar nih, pas di Pusri itu hidupnya udah kayak 24 jam buat pabrik aja. Betul sekali. Benar-benar 24 jam. Kalau ada panggilan darurat, mau tengah malam, mau dini hari, ya beliau langsung berangkat. Langsung gitu aja. Langsung, kata Bu Endang, kadang tak sempat pakai sepatu. Saking buru-burunya. Wah, gila sih dedikasinya. Tapi jadi penasaran nih, soal prioritas. Gimana tuh? Antara istri sama pabrik, mana nomor satu? Nah, ini dia yang menarik. Jadi waktu ditanya sama koleganya, jawaban Pak Wardiasa tuh diplomatis tapi jujur. Gimana tuh jawabannya? Beliau bilang, ya sayang istri, pabrik itu nomor 2. Gitu kan? Oh, oke. Istri nomor satu. Tapi, ada tapinya nih Sobat Asa. Kata beliau, dalam kondisi kritis, urutannya dibalik. Dan Bu Endang sendiri, membenarkan loh prinsip ini. Jadi kalau pabrik lagi gawat, pabrik dulu ya. Jujur sih ya, mengakui realita di lapangan, tapi pasti nggak gampang juga kan buat keluarga nerima posisi nomor 2 walau cuma pas kritis. Tentu, pasti ada dinamikanya ya. Tapi Bu Endang juga negasin kok, di luar situasi darurat kayak gitu, Pak Wardiasa itu suami dan ayah yang perhatian banget, cinta keluarga banget. Oh gitu. Prinsipnya jelas, kata Bu Endang. Kalau memang dibutuhkan, pasti akan lebih mengutamakan anak-anaknya. Nah, kuncinya juga Sobat Asa, karena mereka kan tinggalnya di komplek perumahan Pusri ya. Iya, iya. Dekat pabrik berarti ya. Betul. Jadi beliau tuh selalu bisa nyempetin makan bareng, pagi, siang, malam. Itu jadi momen penting buat kumpul keluarga, buat ngobrol-ngobrol. Wah, itu bagus banget ya. Makan bareng itu kelihatannya sederhana, tapi efeknya kuat banget buat keluarga. Selain makan bareng, ada momen seru lain nggak? Ada dong. Ini juga unik nih. Mereka tuh sering main kasti bareng anak-anak di rumah. Main kasti di rumah. Iya, di dalam rumah. Kebayang nggak? Serius? Di dalam rumah? Gimana ceritanya tuh? Ada cerita lucu dari adik iparnya, Yuliati. Jadi pas lagi main, bolanya kena kaca sampai pecah. Waduh. Terus gimana? Dimarahin dong anak-anaknya? Justru enggak. Anak-anaknya malah teriak girang gitu. Dan Pak Wardiasa cuma ketawa aja ngeliatnya.
Haha, kaca pecah kok malah ketawa. Ini bapaknya sabar banget atau gimana nih? Jangan-jangan pas Bu Endang lagi nggak di rumah ya? Jalan-jalan ke kota Padang. Jangan lupa beli lemari kaca. Hati boleh saja tegang. Hadapi masalah sambil tertawa saja. Pantunnya pas banget. Bisa jadi sih. Tapi yang keren juga nih Sobat Asa, kemampuan Pak Wardiasa buat misahin urusan kerjaan sama rumah. Oh ya, maksudnya gimana tuh? Nggak dibawa pulang gitu masalah kantor? Betul, beliau nggak pernah bawa masalah pekerjaan ke rumah. Ada contohnya nih. Gimana tuh contohnya? Pernah ada insiden lumayan serius, beliau sampai negur keras seorang ekspatriat Amerika namanya Marvin Walker. Gara-garanya masalah pasokan air buat pabrik. Wah, pasti tegang tuh situasinya ya. Pasti. Tapi Bu Endang itu baru tahu cerita ini belakangan. Dari orang lain malah. Pak Togong Situmorang. Loh, kok bisa? Nggak cerita ke istri? Enggak. Pas Bu Endang tanya, Pak Wardiasa jawabnya santai aja. Itu urusan pekerjaan. Saya pulang, ya makan enak. Gitu katanya sambil terkekeh. Luar biasa. Bisa tutup buku gitu ya dari urusan kantor. Mungkin itu juga ya yang bikin beliau punya energi buat fokus ke prioritas lain di rumah. Termasuk katanya pendidikan anak jadi fokus utama banget ya. Tepat sekali. Pendidikan anak itu nomor wahid buat beliau. Urusan sehari-hari memang banyak dipegang Bu Endang sih. Ya, tapi kalau ada waktu, Pak Wardiasa sering nemenin anak-anaknya belajar kok. Suportif ya. Iya, bahkan ada keputusan besar yang mereka ambil demi pendidikan anak. Ketiga anaknya, Wiwit, Ani sama Uut, itu disekolahin SMA-nya di Jogja. Di SMA 3 sama SMA 4, kan favorit tuh. Oh, dikirim ke Jogja. Jauh dong dari Palembang. Jauh, demi kualitas pendidikan yang lebih baik katanya. Bu Endang sampai rela bolak-balik Palembang Jogja dan ngurusin rumah di Jogja buat nemenin anak-anak. Salut banget. Pengorbanan orang tua yang luar biasa ya. Gimana hasilnya? Sobat Asa pengen tahu nih pasti. Hasilnya, wah, membanggakan banget. Ketiga anaknya sukses masuk UGM, ngikutin jejak orang tuanya. Terus lanjut S2 atau spesialisasi. Sekarang karirnya bagus-bagus semua. Wah, keren banget. Jadi dokter, kerja di perusahaan besar ya. Nah, kepedulian beliau ini kayaknya nggak cuma ke keluarga inti aja ya. Dengar-dengar rumahnya juga selalu rame sama saudara. Iya, betul banget. Sejak di Jogja sampai pas di Palembang, rumah beliau tuh udah kayak base camp aja buat keponakan, saudara yang lagi sekolah, kuliah, atau magang. Selalu terbuka. Wah, rumahnya jadi pusat kegiatan keluarga besar ya. Bisa dibilang gitu. Mereka juga perhatian banget sama kerabat lain yang kerja di Pusri. Ada cerita dari Yuliati, adik iparnya tadi, gimana Pak Wardiasa sama Buar tuh peduli banget pas Yuliati baru nikah dan tinggal di Palembang, masih pengantin baru. Diperhatiin banget. Baik banget ya beliau dan Bu Endang. Jadi, kalau kita coba simpulkan nih, apa sih filosofi keseimbangan hidup ala Pak Wardiasa ini? Intinya gini Sobat Asa, buat beliau, keluarga sama pekerjaan itu bukan sesuatu yang harus dipilih salah satu. Tapi dua hal penting yang harus jalan bareng, seiring, dan saling dukung. Saling mendukung ya kuncinya. Iya. Kata beliau sendiri, keluarga adalah pendukung kita bekerja. Dan kita giat bekerja pun ujung-ujungnya untuk keluarga. Nah, di usia senjanya, beliau juga mengakui keluarga istri, anak, menantu, cucu, itulah tulang punggung yang bikin beliau kuat ngejalanin semua tugas dan amanah pekerjaan. Jadi gitu ya Sobat Asa, keseimbangan ala Pak Wardiasa ini bukan soal bagi waktu 50-50 plek gitu ya, tapi lebih ke prioritas yang dinamis. Tahu kapan harus fokus total ke pabrik pas lagi genting, tapi nggak pernah lupa kalau rumah itu adalah jangkar utamanya, sumber kekuatannya, dan alasan dibalik semua kerja keras itu. Betul. Sebuah pelajaran yang, wah, dalam banget ya soal dedikasi, prioritas, dan makna keluarga. Menarik banget ya kisahnya Sobat Asa. Mungkin ini bisa jadi bahan kita buat mikir sejenak nih, gimana ya cara kita menyeimbangkan pabrik kita masing-masing, entah itu kerjaan, kuliah, atau kesibukan lain, dengan rumah kita, yaitu orang-orang terkasih dan kehidupan pribadi kita. Udah pas belum ya prioritas kita selama ini? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Nah, jangan kemana-mana dulu ya, Sobat Asa. Tetap bersama kami, karena kami pasti akan kembali lagi dengan kupasan topik-topik lain yang pastinya unik dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.